Hybrid aktor pada dasarnya adalah badan bersenjata yang mampu memberikan keamanan dan layanan kepada konstituen mereka, terkadang berkolaborasi dan terkadang bersaing dengan negara. Hybrid aktor mengandalkan pendanaan negara dan mendapatkan keuntungan dari alat dan hak istimewa kekuasaan negara, sambil menikmati fleksibilitas menjadi non-negara dan non-pemerintah. Mereka memberikan keamanan dengan mempekerjakan dan menciptakan pejuang, pemeriksaan keamanan di kota-kota, dan perang melawan pemberontak bersenjata, seperti di negara Islam. Ketika para hybrid aktor ini berhasil menerapkan langkah-langkah kontra pemberontakan yang tidak dapat diterapkan oleh negara lawan, kelompok tersebut memperoleh kekuatan dan legitimasi tingkat tinggi di antara konstituennya. Negara bahkan mungkin menjadi tergantung padanya. Karakteristik lain dari hybrid aktor adalah kemandirian finansial mereka, yang memungkinkan mereka bertahan, bahkan jika mereka memilih untuk memutuskan pelanggan mereka. Kombinasi fungsi ini memungkinkan hybrid aktor untuk memilih afinitas mereka sendiri dengan negara sambil mempertahankan posisi yang fleksibel. Mereka menuntut otonomi, tetapi tidak secara terang-terangan menolak negara. Mereka berpartisipasi dalam proses politik, tetapi mempertahankan ruang mereka sendiri di mana mereka menikmati kedaulatan tertentu. Hybrid aktor mengandalkan ideologi untuk mengonsolidasikan kekuatan mereka. Hybrid aktor yang paling sukses memiliki misi sosial dan ideologi mobilisasi yang koheren. Paling sering, hybrid aktor terlibat dalam identitas sektarianisme untuk membangun pengikut dan mendapatkan dukungan. Hybrid aktor seringkali tidak memiliki satu ideologi dominan, melainkan banyak narasi besar yang saling berhubungan yang dapat dieksplorasi di berbagai persimpangan yang berbeda. Munculnya hybrid aktor mempermasalahkan akuntabilitas dan kapasitas negara. Hybrid aktor berevolusi sebagai respon terhadap kegagalan negara yang seringkali merupakan hasil dari pengikisan jangka panjang kekuasaan pusat-pusat kekuasaan yang bersaing, dan kedaulatan bersama. Hybrid aktor telah mampu memenuhi kebutuhan yang menjadi tanggung jawab negara untuk diselesaikan tetapi tidak dapat diselesaikan, atau tidak tertarik untuk diselesaikan. Namun, hybrid aktor yang matang menjadi penghalang menuju pemerintahan yang inklusif, adil, dan efektif. Atas dasar pengertian di atas, maka kita akan mengambil contoh Hizbullah di Lebanon. Laskar Hizbullah didirikan pada 4 Desember 1944, kurang lebih setahun sesudah peta. Adalah inisiatif dari KH Wahid Hasyim untuk melatih para pemuda sebagai tentara non-reguler. Pada mulanya, pemerintah Jepang melalui Abdul Hamid Ono meminta Wahid Hasyim untuk mengerahkan pemuda santri masuk ke dalam Heiho sebagai tenaga serdadu cadangan yang akan dikirim ke Birma dan Kepulauan Pasifik. Namun Wahid Hasyim tidak menerima tawaran itu dengan beberapa alasan. Alasan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Pelatihan kemiliteran yang diberikan kepada santri lebih baik untuk pertahanan di dalam negeri. Sebab mempertahankan sejengkal tanah di dalam negeri akan lebih menggugah semangat para pemuda santri daripada bertempur di negeri yang jauh, yang apapun alasannya tidak bisa mereka terima. 2. Pertempuran menghadapi tentara sekutu lebih baik dihadapi oleh prajurit profesional, yaitu tentara Dai Nippon sendiri. Para pemuda prajurit yang tidak profesional justru akan merepotkan tentara Jepang. Menurut Wahid, jika peta ditujukan untuk kehalangan pemuda nasionalis, maka sudah semestinya juga ada wadah latihan militer untuk pemuda pesantren. Ada alasan lain mengapa Wahid dan beberapa tokoh Masyumi saat itu merasa perlu suatu kelompok pemuda militer, yaitu adanya kewajiban berperang untuk mempertahankan agama Allah atau biasa disebut dengan jihad. KH Wahid Hasyim beserta tokoh-tokoh Masyumi akhirnya mendirikan Laskar Hizbullah. Laskar Hizbullah pada mulanya didirikan untuk mendidik para santri dalam kemiliteran. Namun selain itu, yang melatar belakangi munculnya niatan tokoh-tokoh Islam untuk mendirikan Laskar Hizbullah adalah bahwa berperang untuk mempertahankan agama Allah hukumnya wajib. Nama Hizbullah diambil dari kata dalam bahasa Arab yang berarti tentara Allah. Oleh karena itu, dengan terbentuknya Hizbullah diharapkan sebagai wadah umat Islam sebagai wadah menopang cita-cita dalam meraih kemerdekaannya. Keberadaan Hizbullah juga diharapkan akan membawa angin segar bagi Jepang untuk membantu pertahanan dalam menghadapi sekutu. Setelah Hizbullah terbentuk, para tokoh Islam segera mengkampanyekan
kepada seluruh umat Islam di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan daerah-daerah lain di Indonesia untuk mengumpulkan para pemuda Islam yang akan dididik dalam kemiliteran. Tokoh-tokoh Islam tidak menemui kesulitan sebab para pemuda Islam telah memiliki kesadaran yang cukup tinggi dalam membela tanah airnya dari cengkeraman penjajah. Sebelum kita mengetahui apa saja peranan Hizbullah di Lebanon, kita juga harus mengetahui sedikit mengenai konflik Israel dengan Lebanon yang terjadi karena sebuah hal politik di mana Israel ingin menyebarluaskan wilayahnya ke daerah Lebanon. Konflik ini terjadi di beberapa periode. Yang awal konflik ini terjadi di tahun 1982, berlanjut di 1983, 88, 1993, serta yang terakhir 2006. Nah, konflik ini juga akan menyebabkan terjadinya atau lahirnya sebuah organisasi bernama Hizbullah di Lebanon. Kemudian peran Hizbullah di Lebanon. Jadi Hizbullah memainkan 4 peran sekaligus di Lebanon. Yang pertama adalah menggunakan kekuasaan militer. Hal ini sudah dijelaskan di Forum Parlemen Lebanon di Istana El Etoile Beirut pada awal Juni 2006, yang mana di situ ada pemimpin Hizbullah, Hassan Nasrallah, mengatakan bahwa ada 3 poin yang membuat Lebanon harus memberikan kelonggaran kepada Hizbullah untuk menyimpan senjata. Yang pertama adalah persenjataan Hizbullah ini untuk melindungi Lebanon, tidak untuk memerangi Lebanon. Kedua, persenjataan modern, di mana Hizbullah sudah menciptakan ketakutan sendiri bagi militer Israel. Ketiga adalah angkatan bersenjata Lebanon tidak akan mampu melindungi perbatasan negara yang kedaulatannya secara rutin dilanggar oleh Israel. Jadi Hizbullah menawarkan bantuan kepada pemerintah Lebanon untuk turut menjaga wilayah perbatasan negara. Yang kedua adalah kekuatan politik, di mana program-program politik Hizbullah ini disebarluaskan kepada masyarakat, dimasukkan agar masyarakat mengetahui Hizbullah beserta identitasnya, serta mengetahui bahwa Hizbullah ini juga memiliki komitmen terhadap doktrin ketuhanan Islam. Jadi bisa dikatakan dari aspek politik Hizbullah sudah memiliki posisi yang penting di Lebanon. Bahkan beberapa kesempatan pemimpin Hizbullah bisa duduk bersama-sama dengan pemimpin Lebanon. Yang ketiga adalah kekuatan media. Hizbullah juga memiliki strategi dengan memanfaatkan media, di mana Hizbullah memiliki jaringan televisi satelit yang dikelola sendiri, yaitu Al-Manar. Al-Manar menyiarkan berita dalam bahasa Arab, Inggris, Prancis, dan Ibrani. Isinya mengenai doktrin-doktrin atau kegiatan yang akan dilakukan oleh Hizbullah di Lebanon. Yang keempat, yang terakhir adalah kekuatan sosial masyarakat. Jadi di sini Hizbullah juga menciptakan beberapa program sosial buat masyarakat Lebanon. Bahkan Hizbullah memiliki 4 rumah sakit, 12 klinik, 12 sekolah, dan 2 pusat pertanian serta pelatihan. Hizbullah juga memiliki Departemen Lingkungan Hidup dan program bantuan sosial yang luas.